Halo semuanya, kenalin aku Alvito dari kelas 11 MIPA 1. Di sini aku bakal ngejelasin 5 soal polinomial dari UTBK, SIMAK UI, dan juga UMGM. Ini aku bakal ngejelasin konsep dasarnya untuk mengerjakan soal serta step by step untuk menyelesaikan soalnya. Gak pakai lama, langsung cekidot aja ya. 3 IPA tahun 2014 kode 523. Banyaknya akar real dari fungsi polinom f t sama dengan t pangkat 9 min t adalah berapa buah? Untuk mengerjakan soal model seperti ini, kita bisa menggunakan faktorisasi fungsi aljabar, faktorisasi fungsi aljabar seperti biasa. Contohnya kayak gini, a pangkat 2 min b pangkat 2. Kalau kita faktorin jadi ini sama dengan 0, kalau kita faktorin jadi a plus b kali a b sama dengan 0. Oke, kenapa sih fungsinya harus sama dengan 0 kalau difaktorin? Karena kalau misalkan si fungsinya dimasukin nilai faktornya itu, pasti ntar hasilnya jadi 0 gitu. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan soalnya. Berarti ini f t sama dengan 0 t pangkat 9 min t sama 0. Di sini kan fungsinya harus beda ya, a sama b, sedangkan di sini sama-sama t. Berarti ini kan kalau keduanya sama-sama t, ini bisa dikeluarin aja t-nya, jadinya t kali t pangkat 8 min 1 sama dengan 0. Nah, di sini udah kelihatan bentuk dari a kuadrat min b kuadrat. Jadi kita bisa faktorin sesuai bentuk yang kayak gini. Jadi dapat t pangkat 4 plus 1 kali t pangkat 4 min 1 kuadrat 0. Di sini juga ada bentuk kayak a kuadrat min b kuadrat lagi, jadi kita bisa faktorin lagi. Jadinya t kali t pangkat 4 plus 1 plus jadinya t kuadrat plus 1 kali t kuadrat min 1 sama dengan 0 kurang 0. Jadi dari faktor ini kita bisa dapat nilai t-nya ada t sama dengan 0. Terus di sini kan ada t pangkat 4 sama dengan min 1, dari t pangkat 4 plus 1 sama dengan 0, sama t pangkat 2 sama dengan min 1 dari t kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan di sini kan bilangannya negatif nih. Terus yang ditanya itu kan kita mau nyari akar, berarti si t-nya aja kan, bukan t pangkat 4 atau t pangkat 2. Kalau misalkan bilangan negatif diakarin, itu nggak akan ada hasilnya, atau nggak bisa, atau bilangan imajiner. Jadi ini tuh tidak termasuk akar real dari ft sama dengan t pangkat 9 min t. Berarti tinggal ada satu lagi, yaitu t kuadrat sama dengan 1 dari t kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, sekarang 1 kalau diakarin 2 itu tetap aja 1. Ya, jadi akar-akar real dari fungsi polinom ini aja 2. Jadi ada 2. Oke, soal selanjutnya dari SIMAK UI 2018 kodenya 416. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus x min 2 bersisa ax plus b, dan dibagi x kuadrat min 4x plus 3 bersisa 2bx plus a min 1. Nah, kalau f-nya min 2 sama dengan 7, maka nilai a kuadrat plus b kuadrat berapa? Oke, kalau pertama-tama kita faktorin dulu si pembaginya. Kan ada 2 tuh, x kuadrat plus x min 2 sama x kuadrat min 4x plus 3. Difaktorin, yang pertama jadi x plus 2 dikali x min 1. Yang pembagi kedua ini jadi x min 3 sama x min 1. Nah, dari faktor yang atas ini, dari sini kita ketemu x-nya, x itu sebenarnya min 2. Kalau dimasukin ke fungsi, udah ada nih f min 2 sama dengan 7 nilainya. Dari mana sih?
kan bentuk umum dari polinom kalau misalkan di teorema sisa sama teorema faktor tuh fx sama dengan px kali hx sama dengan tambah sisa. Nah kalau misalkan ini kan dia sisanya kan 7 nih kalau misalkan dimasukin min 2, dan sedangkan pembaginya tuh ini, dan di pembaginya itu kalau difaktorin ada x plus 2, dan kalau dari x plus 2 kita dapat nilai x sama dengan min 2. Jadi kalau misalkan x sama dengan min 2 dimasukin ke sini itu hasilnya jadi 0, dan kalau 0 dikali hx itu sama aja 0 atau enggak, gak usah ada gitu, gak usah ditulis, gak ada hasilnya. Jadi ketemu deh si f min 2 sama dengan 7 dari bentuk umum ini. Oke. Nah setelah itu kita kan di sini kalau misalkan dibagi x kuadrat plus x min 2 hasilnya ax plus b. Berarti kita masukin ke bentuk umum tadi. Sx itu ax plus b, berarti a kali min 2 plus b. Kan f min 2 sama dengan 7, berarti di sini 7 sama dengan min 2a plus b. Ini sama ke 1. Nah, kan kita bakal nyari a sama b-nya. Nah, sedangkan di sini diketahui cuma satu nih, f min 2 sama dengan 7. Kan kita udah ngefaktorin si kedua pembagi ini. Nah, ternyata dari kedua pembagi ini ada faktor yang sama, yaitu x min 1. Ini tuh nilainya tuh x sama dengan 1. Misalkan kita menjadi nilai x-nya, biar dia jadi 0. Nah, karena faktornya sama dan fungsi polinomnya sama, berarti hasil baginya bakal sama. Kita masukin aja nih, x min 1 jadi f1 sama dengan yang kedua tuh f1. Ini tuh dari fungsi pembagi yang pertama, ini dari fungsi pembagi yang kedua. Berarti kalau yang ini sisanya tuh a, x itu kan 1, a kali 1 a plus b. Sama dengan ini pakai sisa yang 2bx plus a min 1. X1 dikali 2b jadi 2b plus a min 1. Di sini a-nya positif, di sini a-nya positif. Kalau misalkan ini pindah luas ke sini, a-nya saling menghilangkan, berarti ini jadi habis. Di sini ada b, ini kan 2b. Kalau misalkan pindah luas ke sini kan jadi min 2b ditambah b. Kalau misalkan min 2 tambah 1 kan min 1, berarti ini min 2b tambah b jadi min b. Di sini min 1, berarti b-nya jadi 1. Dan hasil ini masukin ke persamaan 1, jadinya min 2a plus 1 sama dengan 7, jadinya satunya dipindahin ke ruas kanan, jadinya min 2a sama dengan 7 dikurang 1 jadinya 6. Berarti nilai a-nya tuh sama dengan min 3. Yang ditanya adalah a kuadrat tambah b kuadrat. Berarti ini min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadinya 9 1 sama dengan 10. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Di soal yang ketiga ini dari UTBK SBMPTN 2019 TKA Saintek Matematika IPA. Jika PX sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus A min 2 BX min A habis dibagi oleh X kuadrat plus 2 dan X plus B. Ditanyain nilai AB. Oke, kan di sini pembaginya 2, yaitu X kuadrat tambah 2 sama X plus B. Sisanya habis, berarti ini masuknya teorema faktor. Kalau teorema faktor berarti X kuadrat plus 2 sama X plus B itu adalah faktor dari satu fungsi pembagi. Berarti ini tinggal dikaliin aja buat nyari fungsi pembaginya. Jadi ini jadi X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 2X tambah 2B. Ini fungsi pembaginya. Dan ingat, untuk bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor adalah Fx sama dengan
Px yaitu pembagi kali Hx atau hasil baginya dan tambah sisanya. Karena sisanya habis, berarti di sini sisanya tuh nilainya 0. Tinggal dimasukin aja, jadinya Px nya sesuai fungsi ini jadi Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah A min 2B kali X min A sama dengan ini kita misalin aja Hx nya tuh K, pembaginya X pangkat 3 tambah Bx kuadrat tambah 2X tambah 2B kali K. Hanya dikali pelangi gini. Nah biar cepet gak akan aku tulis lagi, jadi langsung aja ya. Dari koefisien kita lihat nih kan koefisien kanan kirinya udah sama, gak ada semua, tinggal dibanding-bandingin aja. Jadi misalkan kita nyari nilai k nya dulu, berarti dari koefisien ini deh, koefisien x kuadrat dulu, berarti kb sama dengan b, ini sama ini ya, ini b di kedua harus ada b, jadi bisa dicoret, jadi kita ketemu k nya adalah 1. Terus kita nyari nilai a nya dari koefisien x pangkat 3 ini berarti k-nya kan 1, udah ketemu nih, 1 kan sama dengan itu, k-nya udah ketemu nilainya 1, berarti a-nya itu sama dengan 1. Nah buat nyari nilai b-nya aku mau pakai yang koefisien x, a min 2b sama dengan 2, a-nya 1, terus di kanannya ada 2, pindah ruas jadinya 2 min 2b sedangkan 2 kurang 1 jadi 1. Ini kedua ruasnya dibagi min 2 jadinya b sama dengan min 1/2. Ditanyanya adalah nilai a kali b, jadinya a kali b adalah 1 kali min 1/2, hasilnya adalah min 1/2. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang keempat dari UM-UGM tahun 2005. Fungsi fx dibagi dengan x min 2, sisanya adalah 3. Sedangkan dibagi x min 2, sisanya 4. Jika fx dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, maka sisanya adalah di soal ini kita faktorin dulu si pembaginya, yaitu ini. X kuadrat min 3x plus 2 kurangi faktorin jadi x min 2 kali x ini 1. Di sini kita dapat nilainya x sama dengan 2 dan ini x kurang 1. Coba dilihat di soalnya, fx dibagi x min 1 sisanya 3, sedangkan jika dibagi x min 2 sisanya 4. Berarti faktor dari x kuadrat min 3x plus 2 tuh sama aja kayak dua pembagi ini. Jadi bisa langsung dimasukin aja. Dan ingat-ingat lagi tadi fungsi bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor. Gak akan aku tulis lagi biar cepat. Jadi kita masukin aja f1 sama dengan 4, f3, f2 sama dengan 4. Kan di sini pembaginya itu pangkat 2 ya. Yaudah kita bikin dulu aja ini pembaginya kan x kuadrat min 3x plus 2 ax. Nah sisanya tuh kalau fungsi sisa
itu maksimal pangkatnya itu kurang 1 dari pembagi. Berarti kan di sini pembaginya pangkat 2, berarti sisanya harus pangkat 1. Kita misalnya aja sisanya tuh AX plus B. Di sini kan faktor-faktornya sama ya. Sama kayak yang ini. X-1 sisanya 3, X-2 sisanya 4. Berarti tinggal masukin ke sini aja. Di sisanya itu AX plus B, karena X1 jadi A plus B, dan di sini F1 sama dengan 3, jadinya A plus B sama dengan 3. Lalu yang ini persamaan 1. Terus yang kedua F2 sama dengan 2A plus B, dan di sini F2 nya 4, jadinya 2A plus B sama dengan 4. Itu persamaan kedua. Di sini kita cari nilai A sama B-nya, karena kita mau tahu sisanya itu fungsinya gimana. Jadi di sini kita mau nyari A-nya dulu deh, kalau aku biar gampang. Tinggal dieliminasi aja B-nya. Ini persamaan 2 dikurang persamaan 1, jadinya A sama dengan 4 dikurang 3, 1. Udah ketemu nilai A-nya. Dan biar gampang juga, A sama dengan 1-nya masukin ke persamaan 1. Jadinya 1 plus B sama dengan 3. B-nya 3 kurang 1, jadinya 2. Nah, ini udah ketemu nilai A dan B-nya, kita masukin ke pemisalan sisanya tadi yang AX plus B. Berarti kita dapat fungsi sisanya adalah X tambah 2. Jawabannya adalah yang C. Ini itu soal terakhir, soal kelima. Soalnya dari SBMPTN Matematika IPA tahun 2014, kodenya 542. Diketahui P dan Q suatu polinomial sehingga Px kali Qx dibagi X kuadrat min 1 bersisa 3X plus 5. Jika Qx dibagi X min 1 bersisa 4, maka Px dibagi X1 bersisa. Oke, dari soal ini kita pertama-tama faktorin dulu X kuadrat min 1 ini. Ini X plus 1 plus X plus 1 sama dengan 5. Kita di sini dapat hasil nilai X-nya itu min 1 sama X plus 1. Terus dari soal diketahui jika Qx dibagi X min 1 sisanya 4. Perlu diingat bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor. X kali sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Sini kan pembaginya X min 1, misalnya Qx. Kalau misalkan X min 1 itu X min 1 itu diperoleh nilai X nya sama dengan 1 dari faktornya. Dan di sini fungsi pembaginya X min 1, kalau misalkan dimasukin nilai X nya 1, berarti ini 0 habis. Tinggal sisanya adalah 4. Berarti Q1 sama dengan 4. Udah ketemu di sini. Dan ditanya tuh P dibagi X min 1, berarti P1 nya berapa? Di sini kan udah diketahui nih Px kali Qx itu sisanya 3X plus 5. Berarti kita tinggal masukin aja P1 kali Q1 sama dengan 3X plus 5, satunya dimasukin ke X jadinya 3 kali 1 plus 5 jadinya 3 tambah 5, hasilnya adalah 8. Dari yang diketahui di soal adalah Q1 nya sama dengan 4, berarti tinggal dimasukin aja ke sini P1 kali 4 sama dengan 8. Dan kita dapat hasil dari P1 nya sama dengan 2. 2 dari mana sih? 8 dibagi 4, karena di sini kan kedua ruasnya dibagi 4. Jadinya di ruas kiri tinggal P1, di ruas kanannya 8 bagi 4 jadi 2. Dan diingat juga kenapa sih bisa tahu ini sisa? Dari bentuk umum yang ini. Karena dia pembaginya X min 1, kan X nya dimasukin nilainya 1, berarti pembaginya jadi 0 karena pembagi dikali hasil. Dan pembaginya 0 berarti pembagi dan hasilnya tuh nggak ada, asal 0 sama sekali. Jadi tinggal sisanya aja, berarti
P1 sama dengan 2. Oke. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan yang ada, karena aku juga masih belajar. Semoga bermanfaat dan juga sukses selalu untuk kalian.